Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Yuhana Putri SPD, peserta Laksat CPNS tahun 2022, Angkatan 9, berasal dari kelompok 3, akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Minat Baca Siswa dengan memanfaatkan media pojok baca di SMP Negeri 1 Bandar Baru. Baiklah, untuk pertama saya akan mulai dengan membacakan latar belakang dari rancangan aktualisasi saya, yaitu kegemaran membaca buku mempunyai peranan penting dan salah satu kunci menciptakan pendidikan yang berkualitas. Salah satu masalah dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah rendahnya minat baca peserta didik. Dalam mengatasi hal tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015, pemerintah merencanakan sebuah program yaitu Gerakan Literasi Sekolah. Tujuan utama terciptanya Gerakan Literasi Sekolah adalah untuk menumbuh kembangkan budi pekerti serta peserta didik melalui pembudidayaan ekonomi literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat, sehingga dapat terciptanya budaya membaca dan menulis di lingkungan sekolah. Selanjutnya, saya akan membacakan tujuan dari aktualisasi. Yang pertama, menerapkan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Manajemen ASN serta Smart ASN dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi di SMP Negeri 1 Bandar Baru. Yang kedua, melaksanakan kegiatan aktualisasi untuk menyelesaikan isu kurang optimalnya gerakan literasi di SMP Negeri 1 Bandar Baru. Baiklah, selanjutnya saya lanjut dengan manfaat aktualisasinya, yaitu pertama bagi calon pegawai negeri sipil, meningkatkan pemahaman dan mampu untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di unit kerja. Dan untuk bagi peserta didik, diharapkan peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai kegiatan yang dilaksanakan dan terdapat peningkatan minat dalam membaca. Dan bagi satuan kerja, sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program kegiatan serta membantu mengoptimalkan kegiatan yang ada di sekolah sesuai dengan visi misi dan tujuan dari sekolah. Selanjutnya, untuk tempat dan waktu aktualisasi, kegiatan aktualisasi dilaksanakan selama masa habituasi mulai Juni sampai dengan Juli 2022. Lokasi pelaksanaan aktualisasi yaitu berada di SMP Negeri 1 Bandar Baru. Pihak yang terlibat dalam proses aktualisasi yaitu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa-siswi SMP Negeri 1 Bandar Baru. Baiklah, selanjutnya saya masuk ke dalam bagian profil sekolah. Sekolah Menengah Pertama Negeri SMP Negeri 1 Bandar Baru adalah satuan pendidikan yang beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, kilometer 135, Gede Lomputu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Sekolah ini berdiri pada tanggal 27 Juli 1973 di bawah naungan Kemendikbud dengan SK operasional 420-1428 tahun 2015. Pada awal berdiri sekolah ini masih milik swasta, namun pada tahun 1975 sudah menjadi sekolah negeri. Sekolah ber-NPSN 10100534 ini memiliki lahan seluas 1.128.000 meter kubik dengan 30 ruangan kelas, 2 laboratorium yaitu IPA dan komputer, 2 perpustakaan umum dan agama, 1 musola, 4 sanitasi siswa, 4 sanitasi guru, 1 ruangan seni, 1 ruangan bimbingan dan konseling, 1 ruangan guru, 1 unit ruangan tata usaha, 1 unit ruangan waka sarana dan prasarana, 1 ruangan operator, 1 ruangan pengajaran, 1 ruangan kepala sekolah, dan 1 unit koperasi guru dan siswa. Sekolah ini memiliki guru dan tenaga kependidikan sebanyak 100 orang dengan siswa sejumlah 650 siswa. Satuan pendidikan ini menggunakan kurikulum nasional sesuai arahan Menteri Pendidikan dan Budaya.
Selanjutnya saya akan membacakan visi dan misi dari sekolah kami. Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Banda Baru memiliki visi unggul dalam mutu yang bernuansa Islami, dan misinya adalah yang pertama, memaksimalkan kegiatan intra dan ekstrakurikuler, melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan standar pendidikan nasional, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik pada bidang iptek dan iptek, menyediakan sumber belajar yang memadai, menerapkan kegiatan baca Al-Quran 15 menit sebelum pelajaran dimulai, melengkapi fasilitas sarana dan prasarana belajar mengajar dan tempat ibadah, mewajibkan busana muslim dan muslimah bagi seluruh warga sekolah, mewujudkan sekolah yang indah, bersih, sehat, rindang, dan aman. Berikutnya ini adalah gambaran dari struktur organisasi Sekolah SMP Negeri 1 Bandar Baru. Struktur organisasi SMP Negeri 1 Bandar Baru yang dikepalai oleh Bapak Muhammad Gade SPD. Sebelumnya kami memiliki komite sekolah, yaitu Bapak Abdullah. Selanjutnya di bawah naungan Bapak Kepala Sekolah ada juga Bapak Wakil Kepala Sekolah. Lalu dilanjutkan dengan bendahara, kepala tata usaha, wakar humas, wakil kurikulum, wakaur kesiswaan, koordinator BK, pembina OSIS, lalu berlanjut ke wali kelas, dewan guru, dan terakhir siswa. Berikutnya di bagian identifikasi isu, saya mengangkat 3 buah isu. Yang pertama, kurang optimalnya gerakan literasi di SMP 1 Banda Baru. Yang kedua, rendahnya tingkat kedisiplinan tenaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, kurangnya kecakapan menggunakan media digital dalam proses belajar mengajar. Inilah ketiga isu yang saya angkat. Untuk berikutnya saya mengambil satu isu yang akan saya angkat untuk aktualisasi saya. Berikut penyebab dampak isu yang ditimbulkan. Isu yang pertama, kurang optimalnya gerakan literasi di SMP Negeri 1 Banda Baru mempunyai 2 faktor penyebab. Yang pertama, masih banyaknya siswa yang sering keluar masuk kelas pada saat jam pelajaran dimulai, dan yang kedua, masih ada siswa yang belum mampu membaca. Dampak yang ditimbulkan juga ada 2. Pertama, proses belajar mengajar terhambat, dan yang kedua, hasil belajar peserta didik tidak optimal. Lalu isu yang kedua, rendahnya tingkat kedisiplinan tenaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Penyebab faktor pertamanya adalah materi pembelajaran tidak habis dibahas. Faktor yang kedua, memberikan contoh yang tidak baik bagi siswa. Dampak yang ditimbulkan, siswa menunggu lama untuk memulai pembelajaran, siswa kehilangan minat belajar, dan guru lain harus membantu memulai pembelajaran. Isu yang ketiga, kurangnya kecakapan menggunakan media digital dalam proses belajar mengajar. Faktor penyebabnya, yang pertama, guru masih belum memahami TIK, waktu pembelajaran yang belum maksimal. Dampak yang ditimbulkan dari isu tersebut adalah, pertama, kurangnya pemahaman materi oleh siswa, dan yang kedua, kurangnya minat belajar siswa sehingga tugas selalu diabaikan oleh siswa. Berikutnya penetapan core isu yang saya tuliskan. Yang pertama, untuk isu pertama, kurang optimalnya gerakan literasi di SMP Negeri 1 Banda Baru, jumlahnya 14. Rendahnya tingkat kedisiplinan tenaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya, itu ada 11. Kurangnya kecakapan menggunakan media digital dalam proses belajar mengajar, itu ada 10. Jadi berdasarkan itu, prioritas yang pertama, nilai tinggi yang akan saya ambil untuk core isu saya, yaitu kurang optimalnya gerakan literasi di SMP 1 Banda Baru. Menjadi prioritas pertama saya untuk saya angkat menjadi aktualisasi. Lalu analisis penyebab masalah, saya menggunakan analisis Fishbone, yaitu kurang optimalnya gerakan literasi di SMP 1 Banda Baru. Metodenya kurang memahami pentingnya membaca, dari manusianya kurang memotivasi siswa dalam membaca, dan lingkungan yang terlalu sering bermain game dan menggunakan media sosial, dan sarananya kurang tersedianya bacaan menarik di sekolah. Berikut rancangan aktualisasi saya. Identifikasi isunya, yang pertama saya ulangi, kurang optimalnya gerakan literasi di SMP Negeri 1 Bandar Baru. Yang kedua, rendahnya tingkat kedisiplinan tenaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang ketiga, kurangnya kecakapan menggunakan media digital dalam proses belajar mengajar. Dan isu aktual yang saya angkat adalah kurang optimalnya gerakan literasi di SMP Negeri 1 Bandar Baru.
Dengan gagasan pemecahan itu, optimalisasi gerakan literasi dengan membuat pojok baca di SMP Negeri 1 Bandar Baru. Analisis dampaknya, apabila isu ini tidak segera diselesaikan, maka akan berdampak pada terhambatnya pencapaian visi, misi, dan tujuan yang sudah dirumuskan. Dan untuk kegiatan rancangan aktualisasinya, yang pertama saya membuat poca ya, atau pojok baca di dalam kelas, lalu melaksanakan kegiatan membaca 15 menit di awal pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan kunjungan rutin ke perpustakaan sekolah. Dan yang terakhir, melaksanakan tampel bagi siswa yang kurang mampu membaca. Tampel adalah tambahan pelajaran. Baiklah, selanjutnya untuk tabel kegiatan rancangan aktualisasinya, yaitu untuk kegiatan pertama membuat poca atau pojok baca dalam kelas. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu saya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat tentang pembuatan pojok baca di dalam kelas. Output hasil kegiatannya itu persetujuan dari mentor, ada berupa foto dan foto dengan dokumentasi foto. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan, saya mengambil 7 nilai berakhlak, yaitu ada berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, kolaboratif, loyal, akuntabel, adaptif, dan kolaboratif untuk keempat kegiatan saya. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, dengan saya melakukan kegiatan tersebut maka saya sudah ikut melaksanakan terwujudnya misi kelima sekolah SMP Negeri 1 Bandar Baru, yaitu menyediakan sumber belajar yang memadai. Penguatan nilai organisasi yang saya lakukan, yaitu kegiatan yang akan saya lakukan akan menguatkan nilai organisasi yaitu berakhlak. Analisis dampaknya, jika kegiatan ini tidak dilakukan, maka akan berdampak pada tidak matangnya kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya dan yang terakhir, ini adalah jadwal aktualisasi yang akan saya kerjakan, yaitu dimulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli. Bulan Juni itu dari minggu pertama, kedua, dan ketiga, dan di bulan Juli minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat akan saya pakai untuk kegiatan aktualisasi saya. Demikian rancangan aktualisasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kedepannya akan bisa menjadi lebih baik dari yang sesuai dengan yang saya harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.